Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui, kita hidup di era zaman sekarang ini tidak bisa lepas dari sosial media. Bahkan dari sosial media tersebut bisa memberikan kita dampak positif maupun negatif tergantung penggunanya. Mungkin sebagian orang ada yang merasa bermanfaat karena dia mendapatkan informasi yang bagus dan akurat, tetapi sebagian orang yang lain dia merasa dirugikan karena mendapatkan informasi yang kurang akurat atau hoax. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk berbijak dalam bersosial media ini? Baik, bersama kami akan kami hadirkan Bapak Torik Tri Prabowo selaku narasumber pada pagi hari ini. Baik, Bapak Torik Tri Prabowo, apakah sudah siap? Insya Allah. Bapak Torik, apakah sudah siap? Ya, insya Allah. Bisa dengar suara saya? Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Torik Tri Prabowo ini merupakan dosen ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di UIN Sunan Kalijaga. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak Torik ini S1 dan S2 di UIN Sunan Kalijaga, kemudian kembali lagi ke UIN Sunan Kalijaga sebagai dosen ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Tetapi Bapak Torik ini juga keren ya, karena Bapak Torik ini sudah menerbitkan berbagai macam buku, salah satunya adalah yang berjudul Memperebutkan Ruang Publik Virtual, Literasi, Hoax, dan Perdamaian. Wah, keren sekali ya. Baik, langsung saja kita ke Bapak Torik Tri Prabowo. Baik, Bapak Torik, sudah siap? Baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lasa HS selaku Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati seluruh staf dan pustakawan di Perpustakaan UMY, juga Bapak Ibu peserta webinar semua yang saya hormati. Senang sekali rasanya bisa menjadi bagian untuk mengisi Library Festival yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UMY di masa pandemi ini. Dengan memanfaatkan media daring, Perpustakaan UMY membuktikan bahwa tetap bisa survive di tengah-tengah keterbatasan, di mana kita ketahui semua bahwa saat ini kita berada di situasi pandemi yang mengharuskan kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah kita kenal semuanya, namanya physical distancing. Nah, dan kita dipaksa, tanda kutip ya, dipaksa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu dengan mengenakan masker, dengan mencuci tangan, meskipun itu juga kita lakukan di waktu yang lalu ya. Tapi salah satu kebiasaan baru, seperti yang disampaikan oleh Pak Lasa tadi, Pak Lasa itu, beliau dulu adalah guru saya, dosen saya di program studi ilmu perpustakaan. Jadi saya merasa sangat senang bisa berkontribusi di acara ini, mengisi acara yang perpustakaannya dipimpin oleh dosen saya sendiri. Ya, salah satu normal barunya atau kebiasaan barunya adalah kita menyelenggarakan aktivitas yang semula secara tatap muka sekarang menjadi daring atau dalam jaringan atau dalam bahasa lain online. Seperti sekarang ini kita adalah melakukan kegiatan seminar daring atau sering disebut webinar. Nah, itu menjadi normal baru yang saat ini sudah tidak kita pungkiri lagi, dan lebih efektif saya kira, karena dengan 500 peserta itu kalau mungkin kita bertemu bertatap muka agak gedungnya luas sekali ya. Saya sendiri belum pernah berbicara di hadapan 500 orang secara tatap muka ya dalam sesi seminar, dan ini adalah kali pertama ya meskipun daring. Nah, tentu dalam perubahan itu ada sedikit gejala-gejala, kadang gejalanya normal ya biasa-biasa saja, kadang gejalanya shock karena kita harus beradaptasi. Yang semulanya tatap muka, kita kalau mau ke kampus, mau bekerja di perpustakaan, kita harus mandi dulu dan segala macam. Nah, sekarang bisa tanpa itu semua. Ya, kita bisa tanpa mandi, tanpa ganti baju gitu ya. Kita bisa langsung buka laptop atau smartphone kita, kemudian langsung bekerja seperti biasanya.
Nah, itu yang saya bilang tadi, pasti ada beberapa gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejala itulah yang kemudian nanti akan kita coba bahas, ya, terutama dalam fenomena media sosial. Nah, saat ini saya mencoba share screen, ya, bentar. Apakah sudah tampil di monitor, Mbak Raisa? Halo, Mbak Raisa? Baik, sudah. Oh, sudah ya? Ya. Benar. Oke. Untuk sesi diskusi hari ini, saya coba mengangkat tema bijak bermedia sosial di masa pandemi. Tema ini menjadi cukup menarik karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa segala aktivitas kita saat ini ditransformasi menjadi aktivitas daring. Dan media sosial menjadi salah satu platform yang sangat banyak digunakan. Nah, ini biasanya di slide pertama itu saya sampaikan judul webinar-nya, kemudian nama saya, kemudian disampaikan di mana. Nah, ini saya menyampaikan seminar ini bukan di UMY ya, perpustakaan UMY itu penyelenggaranya. Tapi saya sampaikan tempatnya adalah ruang virtual. Karena memang sekarang kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi disatukan dengan yang namanya ruang virtual. Nah, itu yang saya biasanya sampaikan. Oke, sebelum masuk, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Meskipun beberapa di antara yang hadir di sini, saya sudah beberapa mengenalnya. Ada Mas Fikru Ma'far, ada Mbak Nuri Riani, ada apa tadi ya, Mas Muhrifan dan sebagainya. Ya, dan sekaligus salam kenal bagi Bapak Ibu semuanya yang kali ini adalah pertemuan kita yang pertama. Nama saya Torik Tri Prabowo. Saya mengajar di program studi ilmu perpustakaan dan memiliki minat menulis populer ilmiah, terutama topik media sosial. Ini sekaligus menjadi klarifikasi saya bahwa seminar ini, kenapa saya menjadi pembicara itu barangkali bukan karena saya expert atau ahli dalam bidang media sosial, tapi mungkin panitia melihat saya sering mengamati situasi-situasi atau fenomena yang ada di media sosial. Ya, biasanya saya coba ya, tuliskan dalam bentuk tulisan populer seperti media massa misalnya. Nah, ini beberapa artikel-artikel yang pernah saya tulis di media massa, terutama sekitar 1, 2, 3 bulan terakhir ini, sewaktu pandemi. Ya, saya menulis beberapa artikel media massa, ada di Tribun, ada dari KR, ada dari Media Indonesia. Nah, ini ada beberapa artikel lain yang terkait media sosial. Dulu waktu masih musim politik dan sebagainya, saya sering mengamati beberapa hal, tapi dengan sudut pandang media. Contohnya ini. Nah, barangkali itu yang membuat membuat profil saya menjadi sedikit relevan untuk berbicara tentang media sosial di masa pandemi. Jadi bukan karena expert atau secara pendidikan misalnya ahli dalam media sosial dan sebagainya, tidak, tapi hanya karena mungkin beberapa pengalaman ini. Nah, beberapa pengalaman itu kemudian saya coba kurasi, saya coba satukan beberapa artikel saya itu dalam sebuah terbitan terbaru saya yang sudah di-mention Mbak Raisa tadi, namanya adalah buku Memperebutkan Ruang Publik Virtual. Saat ini masih terbit, masih berjalan. Monggo kalau nanti ada yang tertarik bisa kontak atau scan QR code yang saya taruh di dalam slide. Jadi hampir semua materi yang insya Allah nanti akan saya sampaikan sampai pukul sekitar 10 barangkali itu saya ambil dari buku terbaru saya ini. Dan beberapa quotes yang disampaikan Pak Lasa tadi terkait Prof. Sulistyo Basuki juga ada dalam buku ini. Kira-kira seperti itu untuk perkenalan singkat tentang saya. Nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi atau pasca seminar. Oke, yang akan kita bahas untuk hari ini adalah terkait fenomena-fenomena yang terjadi di media sosial selama di masa pandemi, terutama mencakup beberapa isu, ya, yang isu yang sering saya soroti biasanya isu-isu sosial, ya, seperti pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada isu budaya, ya, kultur yang ada di masyarakat itu, saya juga beberapa kali menyorotinya.
Oke, sebentar, sebentar. Ya. Nah, ketika kita berbicara media sosial, mungkin kita perlu sedikit menengok ke belakang bahwa media sosial ini adalah lahir karena ada kegelisahan bahwa sebelumnya kita tidak bisa berinteraksi secara waktu nyata atau real time dalam waktu yang seketika, namun bisa menjangkau ke banyak penjuru dunia, gitu ya kira-kira. Nah, dulu waktu masih era kejayaan kertas, kita lebih banyak membaca yang sifatnya itu monolog, ya. Jadi saya sebutkan di sini, ketika sudah lahir media sosial, itu sekarang kita lebih banyak dialog. Karena kalau monolog itu komunikasi dari yang menulis ke yang membaca itu satu arah. Sementara di media sosial kita ada kesempatan untuk melakukan dialog, ya, karena bisa berbalas secara waktu nyata. Jadi kata kunci dari media sosial ini sebenarnya komunikasi dua arah itu tadi, ya, terjadi secara interaktif dan waktu nyata atau real time. Nah, biasanya itu yang membedakan media sosial dengan media konvensional seperti mading, kertas, dan sebagainya. Dan di media sosial ini sebagaimana namanya media sosial, artinya media untuk bersosialisasi. Jadi kita upayakan ya sebisa mungkin yang kita utamakan itu adalah sosialisasinya, ya, bukan medianya. Artinya gini, artinya ya kita di media sosial itu bersosialisasi, ya, bersosialisasi, bukan eksistensi kita untuk tiap hari misalnya upload dan sebagainya itu bukan untuk hanya eksis saja, tapi juga adalah sosialisasi. Sehingga kata kuncinya ketika kita ingin bermedia sosial secara bijak, ya setidaknya kita harus bisa bersosialisasi di dunia nyata terlebih dahulu, ya. Maka kemudian kita baru bisa menerapkannya ke media sosial. Karena media sosial itu hanya media. Kalau kita bisa bersosialisasi dengan baik di dunia nyata, saya meyakini peluang besar kemungkinannya kalau kita juga bisa bersosialisasi dengan baik di media sosial. Karena hanya pindah dunia, tapi aspek kegiatannya tetap sama, yaitu sosialisasi. Dan ketika bersosialisasi ini, kita memerlukan yang namanya keterampilan sosial atau social skills. Ya. Jadi yang kita perlukan untuk bijak bermedia itu salah satunya adalah keterampilan sosial. Media sosial ini saya sebut sebagai media tanpa editor. Nah, media tanpa editor itu maksudnya seperti apa? Misalnya ketika saya ingin menulis di media massa, tentu di situ melalui proses editing atau penyuntingan, ya. Jadi ketika saya submit ke sebuah media massa, nanti di situ akan diterima oleh redaktur, kemudian dibaca, disesuaikan, disunting, baru kemudian diterbitkan. Tetapi ini gejalanya berbeda dengan di media sosial. Karena apa? Karena di situ hanya satu orang yang kemudian bertanggung jawab atas seluruh kontennya, ya yang punya akun tadi, ya, yang punya akun tadi. Jadi ketika kita membuat postingan, kemudian di situ langsung kita pencet tombol post, ya udah langsung meluncur, langsung semua orang di dunia tahu. Itu bedanya, ya. Nah, media sosial ini gratis, ya, atau kalau nggak mau disebut gratis, mungkin murah, ya, media yang murah dibanding media fisik, karena kita harus punya perangkat fisik, ya, kalau itu, meskipun media sosial juga memerlukan dana juga. Nah, kadang-kadang itu yang saya bilang tadi, dengan aspek media tanpa editor tadi, itu ketika gratis atau murah, itu mereka menganggapnya bebas. Bebas itu bebas sebebas-bebasnya biasanya menganggapnya. Nah, itu yang menjadi persoalan, ya. Ketika media massa katakanlah itu ada editor, sehingga ketika kita ingin bertindak bebas ya akan terbatasi, ya. Tapi kalau di media sosial karena kita merasa gratis, murah, kemudian bisa bertindak bebas, itu nggak ada yang membatasi. Maksudnya ketika sudah post ya udah terlanjur ke post, itu nggak akan bisa ditarik kembali, tidak ada undo, ya, meskipun bisa dihapus, tapi dalam jejak digital dia sudah membekas di sana. Nah, oleh karena itu kita perlu kecerdasan sosial ketika menggunakan media sosial, sehingga kita bisa membatasi diri, ya, ketika ingin membuat postingan yang barangkali tidak elok gitu, ya. Nah,
Ini juga memerlukan peran kolektif dari pengguna media sosial yang lain. Jadi kebebasan kita, sama seperti di dunia nyata, juga dibatasi oleh kebebasan dari akun-akun yang lain. Nah, saya sering melihat gambar ini, saya pikir ini menarik ya. Ini dulu waktu masih ramai, ketika masih ramai diskusi revolusi industri 4.0. Apa yang dibutuhkan biasanya ada seperti ini. Nah, ini kalau dirangkum semuanya social skill, ya. Dan relevan sekali ketika diterapkan untuk cerdas bermedia sosial, itu juga perlu social skill. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa media sosial memerlukan keterampilan sosial yang baik juga. Nah, fondasi dari seluruh keterampilan sosial itu adalah komunikasi, ya. Atau singkatnya adalah ketika kita ingin bijak bermedia sosial, ya artinya kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi fondasi dari seluruh keterampilan kita bermedia sosial itu adalah komunikasi. Nah, selalu menarik untuk memulai sebuah presentasi tentang media sosial yaitu menggunakan data-data kuantitatif. Sebagai contoh ini. Ini masif sekali digunakan gambar-gambar seperti ini, menyatakan bahwa 160 juta pengguna media sosial, ya, itu di Indonesia saat ini tahun 2020 Januari terutama ya, karena ini risetnya Januari 2020, ada 160 juta pengguna media sosial. Ini meningkat 10 juta dari 2019 yang hanya 150 juta. Ini tahun 2020 Januari, berarti sekitar 6 bulan yang lalu, sebelum pandemi atau beberapa kasus terbaru corona di Indonesia diumumkan, ya. Saya kira dengan pandemi agak naik lagi ya, karena mungkin beberapa kebijakan yang harus via media sosial sehingga semua berbondong-bondong membuat akun medsos. Misalnya seperti itu. Ini untuk gambaran saja. Ada 160 juta pengguna. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia itu ranking 3 di dunia. Ya, peningkatannya 17%, ya, secara umum. Nah, rata-rata internet digunakan itu sekitar 8 jam per hari. Dan 4 jam 46 menit itu ber-HP atau menggunakan handphone. Jadi dalam 8 jam, itu 4 jam 46 menit kita menggunakan smartphone. Berarti sekitar 3 jam sekian menggunakan gadget yang lain. Nah, dari 4 jam 46 menit itu, 3 jam 46 menit menggunakan media sosial. Artinya 80% waktu kita pegang HP itu menggunakan media sosial. Dan untuk skala yang lebih besar, 45% penduduk dunia ya, itu menggunakan media sosial dari data yang sama ini. Nah, sekali lagi ini adalah data Januari ya, sebelum diumumkannya pandemi COVID-19 ya. Apalagi sekarang ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari lagi data yang lebih update. Tapi saya meyakini trennya itu terus naik, agak jarang kalau turun ya untuk penggunaan media sosial. Nah, kalau melihat data yang sangat besar ini saya kadang-kadang agak ngeri gitu ya. Karena apa? Karena penggunanya ratusan juta. Itu kemudian menjadi peluang sekaligus tantangan menurut saya, ya. Karena media sosial itu kan kebanyakan didominasi oleh komunikasi teks, ya. Padahal di komunikasi teks itu orang sangat mudah salah paham. Dan tantangan dari komunikasi berbasis teks atau komunikasi tertulis itu kan tidak semulus ini biasanya ya. Komunikator itu orang yang ingin menyampaikan informasi, terus kemudian ada informasinya atau pesan yang ingin disampaikan, kemudian ada komunikan atau orang yang menerima informasi. Nah, biasanya di tengah-tengah sini ada yang namanya feedback. Kalau informasinya dikembalikan dan direspon sesuai dengan yang diinginkan, itu namanya feedback yang berhasil berarti komunikasinya. Tapi persoalannya kadang-kadang muncul di sini. Nah, ketika ada noise, biasanya lebih terjadi di komunikasi tertulis. Paling gampang contohnya adalah ketika kita berkirim pesan melalui WhatsApp misalnya, ya, kita sering sekali typo.
Dan ketika typo, kadang-kadang typonya itu bisa bermakna lain. Nah, itu yang contoh sederhana terkait komunikasi dan noise. Nah, bayangan saya ketika ada berjuta-jutaan pengguna medsos itu kayak seperti ini gambarnya. Jadi kayak ada orang berkumpul banyak sekali, ya, banyak sekali, ratusan juta, seperti yang saya sampaikan di data tadi, ada ratusan juta pengguna medsos. Nah, ini mau dibawa kemana? Ya, mau dibawa kemana? Kalau orang berkumpul banyak sekali seperti ini, itu biasanya ada beberapa kemungkinan. Ya, kalau dikasih tahu hal-hal yang baik, itu belum tentu berefek semuanya. Ya, jadi kalau orang kumpul banyak seperti ini, ketika kita kasih tahu hal-hal yang baik, itu belum tentu berbuat baik semuanya. Tapi kalau diprovokasi sedikit saja, itu biasanya tersulut dan bisa luar biasa dampaknya. Nah, itu yang saya bayangkan ketika bermedsos di Indonesia ini. Apalagi dengan beberapa diversitas di Indonesia yang mungkin sekali tersulut beberapa isu ketika dengan masa yang sangat banyak seperti ini. Nah, kita kilas balik sebentar tentang corona. Dari data yang saya dapatkan sekitar Maret ya, awal Maret itu beberapa kasus positif corona pertama di Indonesia di media massa biasanya awal Maret itu. Ya. Nah, tapi agak menariknya adalah tapi sebelum masuk di Indonesia, sebelum diketahui oleh berbagai media, itu sudah ramai di jagat maya. Di jagat maya sudah ramai. Bahkan sejak Februari, Januari, bahkan mungkin Desember. Ya, jadi kayak media sosial ini kayak bisa memprediksi lebih awal gitu loh. Ya, meskipun berbagai itunya ya, ada isu-isu yang kemudian mengira bahwa kita tidak akan terkena corona dan sebagainya. Nah, itu tapi ramai di media sosial, ya, terutama Twitter, ya, media sosial tapi terutama Twitter. Nah, corona ini kita harus optimis atau pesimis ya. Ketika berkaca beberapa bulan yang lalu, awal-awal kita mungkin work from home, kita beradaptasi dan sebagainya itu, ya kita seperti yang saya sampaikan tadi, ya kadang siap, kadang tidak siap, kadang kita harus bersusah-susah nyari sinyal dan sebagainya. Ini kita mau optimis atau pesimis, ya. Karena di sini tertulis juga pasti ada optimisme yang muncul sekaligus pesimisme. Jadi corona ini tidak hanya wabah ya, kalau saya kira. Jadi tidak hanya penyakit fisik ya. Jadi tidak hanya menyerang kesehatan, tapi dampaknya domino, efeknya domino karena kemudian ekonomi juga berdampak, pendidikan berdampak, sosial berdampak, bahkan aktivitas keagamaan kolektif itu berdampak. Karena kemudian kita sempat mengalami corona di waktu bulan Ramadan ya, yang dimana di situ ada aktivitas kolektif, misalnya buka bersama, sholat tarawih, dan banyak sekali. Nah, kita beberapa harus redam. Ya. Di tempat tertentu ada yang harus ketat sekali, karena memang di situ misalnya zona merah. Meskipun di tempat yang lain tetap bisa dilaksanakan dengan beberapa protokol kesehatan. Itu jadi corona tidak sekadar pandemi yang sifatnya itu kesehatan ya, tapi juga ada aspek lainnya. Ya, saya bilang tadi meluluh lantakan tatanan sosial yang sudah kita bangun selama ini. Ya, jadi menariknya mungkin generasi kita yang saat ini itu ya beruntung sekaligus ya cobaan ya adanya corona ini, tapi juga dalam tanda kutip yang lain, misalnya dalam konteks pengalaman itu kita mungkin tidak akan menyaksikan ini 100 tahun. Selama kita misalnya kita hidup 100 tahun mungkin hanya sekali atau berapa gitu ya, fenomena seperti corona ini, di mana orang di seluruh dunia mengalaminya semua, kemudian kita beradaptasi, kemudian kita menjadi seperti sekarang ini. Ya. Jadi mungkin ini agak beruntung meskipun ya susah juga gitu ya. Meskipun artinya bukan saya menyenangi adanya corona, cuman di sini ada pengalaman-pengalaman yang berbeda, yang sebenarnya kalau kita memandangnya dari segi optimisme akan menjadi hal yang lebih baik. Nah, yang sebelum tadi ada peluang sekaligus tantangan. Ya.
Peluangnya apa? Peluangnya misalnya ya aktivitas bisa kita lakukan secara lebih efektif, ya meskipun ada beberapa catatan juga, ya misalnya seminar daring ini dan sebagainya. Kemudian tantangannya seperti apa? Ya sudah seperti yang saya sebutkan barusan, ada tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, tantangan politik, tantangan sebagainya macamnya. Nah, corona ini kemudian membuat kita harus mereorientasi ruang sosial, ya ruang sosial yang semulanya aktivitas fisik, kemudian karena ada kebijakan physical distancing, kita harus berubah mereorientasinya ke ruang virtual biasanya, ya. Seperti sekarang ini kan, kelas online, kemudian sidang skripsi online dan sebagainya. Itu kan artinya semula kita fisik, sekarang menjadi virtual. Dan virtualnya itu tidak hanya ganti tempat, tapi benar-benar direorientasi, ya, benar-benar seakan-akan yang online itu adalah nyata, ya. Dan fenomena serba daring ini kemudian muncul, ya. Sebelum corona pun sebenarnya kita sudah mulai ada, ya, seperti belanja online dan sebagainya. Tapi sekarang setelah ada corona, aktivitas online-nya tuh lebih masif lagi, terutama menggunakan media daring seperti ini. Ada media sosial juga, gitu ya. Dan akun-akun daring, entah itu media sosial, media pembelajaran dan sebagainya, itu kemudian menjadi manifestasi kepribadian kita. Ya. Jadi ketika di Zoom ini tertulis ada nama saya, yaitu yang Anda anggap ya saya beneran gitu ya. Meskipun bisa saja dengan teknologi tertentu bisa dimanipulasi dan sebagainya. Tapi akun ini dianggap benar-benar adalah nama saya. Karena semua kegiatan daring, kemudian kita menatap layar gawai itu bisa menjadi lebih banyak daripada sebelum pandemi. Ya. Sebelum pandemi mungkin kita menatap layar, mungkin seperti yang disampaikan tadi, sekitar 8 jam misalnya. Ya. Tapi mungkin setelah pandemi sekarang ini, karena pekerjaan dibawa ke rumah, sekolah dibawa ke rumah, tugas-tugas dibawa ke rumah, jadi mungkin bisa lebih banyak lagi, ya. Dan ini tentu berefek pada gadget kita, listrik yang kita konsumsi, kuota data yang kita konsumsi, ya. Pada kondisi medsos digunakan secara masif seperti ini, kita menjadi harus lebih hati-hati, ya, menjadi lebih hati-hati. Karena kita kekurangan waktu untuk mengkonfirmasinya secara fisik, ya. Kalau dulu ketika ada salah paham sedikit kan kita bisa langsung klarifikasi dengan ketemu langsung. Tapi sekarang kan nggak bisa dengan mudah seperti itu. Maka untuk komunikasi di media sosial itu sekarang kita harus lebih hati-hati. Bisa mungkin meminimalisir hal-hal yang tidak sepakat atau apa yang tidak menimbulkan perdebatan gitu loh. Kalau berkomunikasi ya to the point dan itu tidak menimbulkan pertanyaan yang lain gitu. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nah, ini yang saya bilang tadi fenomena serba daring, ada online education, ada pembelajaran daring. Wah, ini sudah dialami di semua jenjang pendidikan dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Ya, ini sudah tidak bisa dimungkiri. Bahkan ada, ini saya capture, ada wisuda daring. Ya, ini kan fenomena unik. Termasuk yang sekarang kita laksanakan adalah webinar atau seminar daring. Ya. Jadi semuanya ditransformasi ke ruang-ruang virtual. Ya, yang semula ruang-ruang fisik, sekarang menjadi ruang-ruang virtual. Oke, kita mungkin bicara keunggulannya terlebih dahulu. Nah, keunggulannya efisien ya, dengan internet mampu menjangkau seluruh dunia. Ya, mungkin seminar ini mungkin diikuti tidak hanya dari Jogja, ya, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, dan semuanya sangat mungkin bergabung selama ada jaringan internet dan akun Zoom misalnya. Nah, ini kan efisien. Ya. Kalau sebelumnya, wah kita perlu beli tiket, kita perlu beli sewa penginapan dan sebagainya. Kalau ada ruang, kalau ada seminar dan kita harus datang langsung ke tempatnya, wah itu kan mahal sekali. Tapi dengan adanya seperti ini bisa lebih murah, efisien. Kemudian fleksibel dari segi tempat, waktu, jumlah peserta, kostum yang saya sampaikan tadi. Ya, tempatnya kita di tempat kita masing-masing, ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di jalan barangkali mungkin ya. Waktunya juga fleksibel, ya. Jumlah peserta, nah ini 500, 300
kita nggak perlu mikirin tempatnya. Termasuk juga kostumnya. Kostumnya kita sangat fleksibel. Kita bangun tidur misalnya, wah belum sempat ngapa-ngapain, nah kita ada baju ya udah dipakai, bisa langsung tampil tanpa ada yang tahu sebelumnya, misalnya belum mandi atau apa, misalnya seperti itu. Sekaligus menjadi peluang bagi orang yang kreatif membuat berbagai visual yang menarik. Ya, misalnya ada seminar dan sebagainya, itu kan ada peluang kita membuat poster dan sebagainya, membuat selebaran-selebaran melalui ruang-ruang virtual, itu lebih efektif. Dan komunikasinya lebih cepat, ya, lebih cepat. Artinya di forum ini itu hampir semuanya kayak setara gitu loh, ya. Jadi orang yang partisipan nanti kalau mau kontak misalnya narasumber atau panitia bisa langsung kontak, ya. Berbeda dengan ketika kalau kita berada di ruang fisik, ya. Di ruang fisik kita harus ikuti protokol. Misalnya mau ketemu Pak Kepala, itu harus lewat pintu yang sini dulu, baru nanti suruh nunggu, kemudian lewat sini dulu, baru ketemu. Nah, itu kan agak lama. Tapi dengan adanya media sosial seperti ini, kita misalnya private chat, ya langsung sampai. Tidak ada sekat-sekat formalitas seperti itu. Nah, di medsos tapi beberapa tantangannya adalah perbedaan-perbedaan itu tidak tampak nyata, ya. Yang misalnya yang kaya dan yang miskin, yang pinter dan tidak pinter, gitu ya. Politisi atau rakyat biasa, semuanya tuh ya di medsos, tampilannya di medsos ya sama, ya. Meskipun kontennya kadang-kadang berbeda, ya. Misalnya orang populer biasanya ada centang birunya dan sebagainya. Tapi secara umum tampilan medsosnya sama. Dan perbedaannya tidak nyaris tampak nyata. Misalnya orang yang budgetnya kecil, kemudian punya lifestyle yang luar biasa, dia pamer di medsos, kita nggak tahu kalau dia ternyata budgetnya kecil. Sementara ada orang yang mungkin punya budget luar biasa, tapi lifestyle-nya biasa, ya kita nggak tahu bedanya, ya. Karena yang ditampilkan di medsos itu belum tentu adalah yang senyatanya. Tantangannya ada kesenjangan ekonomi, infrastruktur, dan pengetahuan. Ya, ya betul. Memang medsos gratis dan sebagainya. Tapi itu kan medsosnya. Untuk menggunakannya kan perlu gawai, ya, perlu pulsa internet, perlu wifi, ya. Itu ekonomi infrastruktur. Kalau pengetahuan misalnya mungkin sama-sama punya gawai, tapi karena yang satunya misalnya tidak pernah menggunakan medsos seumur hidupnya, kemudian sekarang harus beradaptasi dengan medsos, ya dia mungkin kekurangan pengetahuan bagaimana mengoperasikan dan sebagainya. Antusiasme kehadiran menjadi berkurang, ya, karena banyak ruang virtual seperti ini. Sekarang webinar itu hampir setiap saat ada, ya. Sabtu Minggu tidak ada liburnya, semuanya hampir ada. Tapi kok malah justru kayak antusiasmenya jadi berkurang, itu agak unik, ya. Dulu nyari ilmu dibela-belakan, bayar tiket pesawat, bayar hotel dan sebagainya. Nah, sekarang yang gratis di mana-mana tersebar, tapi kok menjadi antusiasmenya berkurang. Ini ada apa? Ada fenomena apa? Nah, ini menjadi tantangan juga. Ada ilusi jam kerja, ya. Ilusi jam kerja ini sering sekali terjadi pada orang yang misalnya ya itu tadi membawa pulang kerjaan di rumah. Kalau bekerja di kantor ya misalnya regulernya jam 8 sampai jam 4 sore, ya. Tapi begitu itu dibawa ke rumah, itu kita menjadi tidak kenal waktu, ya. Jadi malam bekerja, kayak ada semacam ilusi lah, ini jam kerjanya yang benar jam berapa gitu, ya. Karena merasa nyaman di rumah dan sebagainya. Ada perbedaan zona waktu. Jadi misalnya webinar kita kan menggunakan WIB misalnya. Ini dalam lingkup Indonesia saja udah agak kompleks. WIB di Indonesia ada WIT sama WITA. Nah itu kan jamnya juga berbeda. Itu kalau kita nggak terbiasa, ya ada perbedaan zona waktu itu kita nggak ngeh. Ya. Dan sekarang di sini udah hampir jam 10, nah, mungkin di timur sudah jam 12 ya, karena selesai 2 jam misalnya, seperti itu. Ada kebosanan karena hampir tiap hari kita dibombardir, ya, sama itu. Ada hacking, ada masalah kesehatan. Ini contohnya adalah masalah kesehatan, misalnya kelelahan bermedia. Karena kita tiap hari menatap layar gawai, kita ada semacam kelelahan bermedia. Sehingga bosan sekali, lelah sekali ketika menatap layar gawai lebih dari beberapa jam, kemudian kita menjadi sangat lelah. Nah, kemudian ini memunculkan beberapa norma-norma baru ketika kita bermedia sosial tuh
harus ada beberapa aturan yang sehingga tantangan-tantangan ini menjadi sedikit teratasi. Kecemasan meningkat karena mungkin melihat berita di media sosial corona, sehingga kita menjadi lebih cemas dan sebagainya. Nah, sehingga muncul terma-terma populer seperti Zoom seminar, webinar, online seminar, kelas daring, virtual background seperti yang saya gunakan ini. Kemarin panitia kontak saya, Mas, tolong digunakan virtual background-nya seperti ini dan sebagainya. Itu kan dulu tidak kita dapatkan ketika kita daring, luring yang tatap muka, ya. Dan mute, unmute, nah ini kadang-kadang kita nggak ngeh juga. Nah ini terma populer atau kebiasaan-kebiasaan baru yang menjadi kebiasaan kita saat ini di tengah pandemi. Nah, sayangnya corona ini diberitakan di media sosial itu seperti berita yang lain, bad news is a good news, ya. Jadi orang itu senang sekali ya kalau ada berita yang sifatnya itu mengerikan, menakutkan, bikin panik dan sebagainya. Sehingga ada kapitalisasi ketakutan, kebencian, sensasi, ya. Jadi ada ini disuarakan terus-menerus. Dan tidak hanya yang sudah mapan gitu ya, tapi media sosial seperti yang akun-akun kita itu kadang-kadang secara tidak sadar juga mengambil fungsi-fungsi media untuk memberitakan hal-hal itu, ya. Jadi kita juga menyenangi kalau ada keributan dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu secara alamiah. Nah, berita corona ini ramai di Twitter yang saya sampaikan tadi kenapa? Nah, hal ini mungkin dugaan saya karena Twitter itu kan ada fasilitas kuantifikasi tweetan. Jadi kuantifikasi itu semacam perhitungan, dikalkulasi, dijumlahkan sehingga jelas berapa jumlahnya, sehingga ada trending topik, ada hashtag itu dan sebagainya. Twitter ini dikatakan sebagai media sosial yang paling dekat dengan keperluan demokratis yang dapat mewakili suara. Dan eksistensinya biasanya termanifestasi dalam hashtag, tagar dan sebagainya itu. Jadi ketika kita ingin membuat gerakan, itu paling efektif di Twitter. Ya. Itulah kenapa kemudian jadi Twitter itu dijadikan semacam trendsetter untuk media sosial membuat gerakan, ya. Dan di sisi lain muncul atau banyak akun palsu yang bot ya, yang dia itu benar-benar bisa men-tweet satu Twitter sama itu beratus-ratus akun untuk membuat itu tadi gelombang suara tadi. Nah, kadang-kadang kita harus berpikir ini berita seperti ini tuh benar-benar realitasnya seperti itu atau kadang-kadang diproduksi karena keperluan tertentu, itu bisa saja. Nah, corona ini memang tidak kasat mata ya, meskipun secara saintifik beberapa ilmuwan sudah menyatakan bahwa ini memang virus yang sangat berbahaya, misalnya yang susah sekali diakses oleh panca indera manusia ya, karena tidak bisa dilihat, sehingga kita disarankan untuk tetap pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Nah, keberadaannya yaitu ada di dua tempat, yaitu real dan imajinasi. Ya, kebenaran real ya kebenaran sesuai saintifik ya. Sementara kebenaran imajinasi adalah dugaan-dugaan kita, ya. Dugaan kita itu ya karena kita baca-baca, kemudian corona itu seperti ini, sehingga kita terbentuk suatu kepercayaan bahwa corona itu seperti ini. Nah, seperti ininya itu adalah di imajinasi kita. Itu corona dan kebenaran itu yang saya pahami seperti itu. Nah, kebenaran yang bersumber dari imajinasi kita itu yang perlu diwaspadai. Karena apa? Itu potensi menjadi post-truth. Ya, post-truth itu meskipun misalnya kita sudah meyakini bahwa corona itu seperti ini, maka ketika dikasih informasi yang benar pun kita akan resisten, akan menolak karena kita cenderung mempercayai kebenaran kita. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber informasi yang kita serap, sangat dipengaruhi oleh media sosial, media massa yang kita baca tiap hari. Dan ini berimplikasi nyata, ya. Contoh orang yang tidak percaya corona karena meyakini corona sebagai konspirasi, maka kemudian tidak ikut protokol kesehatan. Ini kan bahaya sekali. Ya. Sebaliknya, ada orang yang sangat percaya bahwa corona ini sangat luar biasa sehingga dia melakukan lockdown tidak hanya di rumahnya sendiri, tapi saya baca di media itu ada orang yang dia mengunci
masing-masing anggota keluarganya di kamar yang berbeda-beda karena saking takutnya. Nah, ini kan sama-sama agak berimplikasi ke dunia nyata, tapi ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Itu kebenaran dan imajinasi dalam medsos. Nah, ada juga orang yang melakukan apa namanya itu panic buying, ya, belanja luar biasa karena dia meyakini nanti akan lockdown dan kita akan kekurangan bahan makanan. Ada yang memborong hand sanitizer dan masker, sehingga kita pernah mengalami masa bahwa masker itu sangat langka, sehingga susah sekali mendapatkannya. Itu kan karena apa? Karena itu tadi keyakinan-keyakinan dalam imajinasi kita. Ya. Ternyata sekarang masker menjadi murah dan sebagainya. Ya. Jadi orang-orang yang memborong itu kemudian sekarang dijual rugi dan sebagainya. Nah itu karena dipengaruhi di medsos tadi salah satunya. Ada pula yang agak mengerikan, itu ada yang karena kekurangan informasi mungkin itu menolak jenazah, ya, menolak jenazah yang diduga karena corona. Itu kan mengerikan juga, ya. Mengapa demikian? Karena kebencian, ketakutan itu laris manis seperti kacang goreng di media massa, di media sosial. Ya, narasi tersebut disuarakan secara masif sehingga memenangkan perebutan ruang publik virtual. Kalau dalam bahasa yang buku yang saya tulis itu seperti itu. Jadi mereka memenangi narasi-narasi di ruang virtual sehingga seakan-akan benar, meskipun belum tentu. Dan kecemasan menjadi meningkat sehingga publik yang menolak ini tidak bisa dikatakan sebagai pelaku kejahatan penolakan, tapi juga karena korban adanya ekosistem media sosial atau pemberitaan yang tidak sehat seperti itu. Dan nurani menjadi sedikit kabur, ya, sedikit tidak, ini yang benar yang mana gitu ya. Dan sayangnya akar rumput atau masyarakat di bawah itu yang menjadi korban. Itu kasihan sekali, ya. Nah, ilusi media sosial dalam pemberitaan corona ini dipengaruhi salah satunya karena penggunaan medsos yang sangat mudah, ya. Dan ketika kita ingin menentukan kebijakan, biasanya karena hal yang kita ketahui. Misal kita mau seperti tadi menolak pasien menolak mayat corona, jenazah corona misalnya, itu karena kita tahunya nanti bisa menular dan sebagainya. Karena pengetahuan itu. Kita tahu itu dari mana? Dari informasi yang kita baca. Oh, di media ini, di media sosial ini, akun ini. Nah, dan sayangnya kalau orang sudah terjebak membaca pada suatu sumber informasi saja, maka dia akan menggeneralisir cara pandang, ya. Dia baru baca dari media satu saja yang menyebutkan bahwa jenazah corona bisa menularkan, kemudian dia merasa, oh saya berarti harus menolak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu sekali kita memperkaya bahan bacaan, ya. Jadi agar tidak menggeneralisir sudut pandang. Dan selalu tanamkan dalam benak kita bahwa kebenaran itu ada dua, kebenaran yang hakiki, yang objektif, dan kebenaran yang sifatnya itu subjektif atau kebenaran dalam imajinasi. Nah, produksi informasi di masa pandemi ini juga harus berhati-hati, ya. Karena kata-kata di medsos itu bisa sangat mengilusi atau menghipnotis, ya. Apalagi suara itu kemudian dicuitkan atau dipost oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang punya massa sangat besar misalnya, yang punya ribuan follower, subscriber dan sebagainya, itu harus sangat bijak, ya. Mereka harus melipat gandakan kebijaksanaannya untuk saya mau post ini enggak ya, penting enggak ya dan sebagainya. Karena itu sangat berpengaruh. Sebagai contoh, ini contoh saja, mungkin ada contoh yang lain. Misalnya kata-kata new normal atau lockdown misalnya. Ini seakan-akan hanya kata, tapi efeknya luar biasa, ya. Sebagai contoh ini ya, misalnya new normal. New normal itu kan kebiasaan baru yang diterapkan untuk kita beradaptasi dengan corona. Tapi harus ada beberapa aturan yang dilakukan. Contohnya kita harus menjaga lingkungan, rajin mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak dan sebagainya. Ya, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tapi karena sudah terhipnotis dengan kata-kata normal, wah normal seakan-akan oh corona udah kabur, berarti kita bisa beraktivitas. Sehingga wah langsung naik sepeda sangat rame-rame. Ya mungkin ini ilustrasinya bukan waktu corona ya, mungkin. Nah, tapi kayak sepertinya kalau saya lihat dengan mengenakan masker dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi saja, tapi kenyataannya memang seperti itu, ya. Jadi ada
ilusi-ilusi dari kata tadi. Nah, seperti ini ya. Ini kan ramai sekali dan berbahaya sekali. Karena ilusi kata yang sangat simpel ya. Sehingga saya pernah membaca di suatu situs, saya agak lupa, itu sedang diteliti istilah-istilah ini berpengaruh pada masyarakat di akar rumput. Nah, kemudian yang diperlukan dalam adaptasi ini sebenarnya bukan normal barunya ya, tapi norma baru ya. Bagaimana kita beradaptasi itu kan perlu tatanan-tatanan baru gitu ya, tatanan baru. Nah, ini fenomena lockdown ya, karena ada lockdown seperti kunci gitu ya, dikunci sehingga diterapkan secara lokal gitu ya, diterapkan secara lokal sehingga perbatasan antara dusun-dusun menjadi dibatasi. Padahal kan corona tidak mengenal batas, sekat-sekat teritorial ya, dusun A, dusun B, mereka tidak kenal gitu. Tapi karena sudah terlanjur kata-kata itu ramai, kemudian itu yang diterapkan ya, meskipun secara secara efektivitas dan efisiensi mungkin tetap masih perlu dikaji lagi. Nah, untuk media sosial yang powerful memang harus bijak ya, karena istilahnya rumit sekali ya, banyak sekali, ada social distancing, physical distancing dan sebagainya. Dan publik itu kesulitan beradaptasi dengan segala macam istilah itu, dan interpretasinya menjadi macam-macam. Ya, karena kita tidak terbiasa dengan terma-terma itu. Mungkin lebih baik ketika menggunakan jaga jarak, kebiasaan baru dan sebagainya ya, untuk menggunakan istilah itu. Meskipun sekarang sudah mulai ada yang direvisi, tapi menurut saya pribadi itu sebenarnya terlalu terlambat ya, karena sudah terlanjur yang dipercayai ada yang tadi. Oke, nah kalau misalnya memang mau menggunakan istilah-istilah yang seperti itu ya usahakan itu istilah di ranah kebijakan gitu ya. Tapi ketika disampaikan ke publik, gunakan istilah yang lebih sederhana, yang lebih dimengerti. Itu saran saja untuk media sosial atau humas-humas dari beberapa pemangku kebijakan. Nah, media massa versus media sosial ya. Media sosial seperti yang saya sampaikan tadi menjalani peran yang sama dengan media massa, yaitu memproduksi berita. Karena dulu berita diproduksi oleh kanal-kanal yang sudah kita ketahui, misalnya media A, media B, media C, dan sebagainya. Tapi sekarang semua orang bisa memproduksi. Jadi sekarang tidak kekurangan berita, bahkan overload berita. Dan kita harus lebih bijak. Ya. Karena media sosial ini kan spontan ya. Orang di jalan mau apa, di foto, di upload, dan sebagainya. Nah itu informasinya sebenarnya menjadi lebih harus hati-hati ketika menjadikan media sosial sebagai platform untuk mencari informasi. Nah, sayangnya tidak semua informasi itu adalah kebenaran. Ya. Kadang-kadang kita mendapat informasi yang bombastis, kemudian karena merasa ingin menyebarkan yang pertama, ya disebarkan saja. Padahal itu bukan informasi yang terverifikasi kebenarannya. Ya. Dan berita bohong ini ketika terjadi di masa pandemi, itu efeknya tidak hanya, oh ya udah berita bohong berarti kita tolak. Tidak seperti itu, tapi juga memungkinkan persebaran virus menjadi lebih masif. Ya. Saya bikin berita bohong bahwa di situasi di A itu sudah aman, padahal belum aman. Wah, kemudian menjadi bahaya. Dan media sosial ini menjadi panggung besar yang sangat mungkin menjadi alat kampanye. Ya. Bisa baik, bisa untuk buruk. Dan yang buruk susah diberantas sampai kapanpun. Orang yang menyebarkan berita bohong itu sampai kapanpun akan tetap ada. Ya. Dan tidak bisa dimusnahkan ya, seperti benalu. Ya, misal diberantas situs A, B, C, D, E, mereka akan terus ada, memproduksi ada. Karena memang ada kadang-kadang yang memanfaatkan situasi chaos dan sebagainya, itu tetap ada saja orang seperti itu. Nah, kalau misalnya satu orang melakukan kesalahan, itu enak sekali, tinggal klarifikasi. Tapi ya, akan melelahkan ya, melelahkan sekali. Misalnya ada kebijakan yang tidak sesuai, lantas nanti pejabat daerahnya mengklarifikasi. Ya. Tapi akan melelahkan sekali kalau seperti itu. Nah, misalnya kita melakukan counter klarifikasi tanpa satu persatu, itu bisa menggunakan teknologi namanya big data. Ya, misalnya
di media A, B, C, kemudian ada informasi yang tidak tepat, kemudian dengan teknologi ini kita bisa pilah-pilah, kita bisa counter gitu ya, kita bisa klarifikasi secara otomatis seperti itu. Ada beberapa hal yang belum terverifikasi kebenarannya selama pandemi ini. Ada banyak sekali contoh-contoh saja yang populer, yang sering terngiang-ngiang di benak kita. Nah, mendeteksi berita bohong ini adalah infografis yang diterbitkan oleh IFLA. Apa yang harus kita tahu? Yang pertama, sumbernya apakah terpercaya? Sudah dicek apakah otoritas penulisnya sesuai, betul atau tidak ahli di bidang itu misalnya. Kemudian tanggal berita cocok atau tidak. Kadang-kadang beritanya benar, tapi tanggalnya misalnya tahun kapan. Nah, itu menjadi tidak benar. Itu fakta atau opini. Fakta itu adalah kebenaran objektif, sementara opini adalah pendapat seseorang. Apakah sudah dibaca secara utuh? Nah, itu harus hati-hati, karena kadang-kadang informasi itu clickbait, ya kalau di dalam bahasa YouTube, atau bombastis gitu ya. Judulnya kadang-kadang bombastis. Kamu tidak akan percaya dengan yang terjadi di nomor 5, misalnya seperti itu kan bombastis. Tapi ternyata isinya kadang-kadang tidak selalu demikian. Ada referensi atau tidak, kemudian sudah dipahami makna implisit, terkadang yang disampaikan itu adalah eksplisit, implisitnya itu nggak kelihatan, misalnya menyindir dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah konfirmasi kepada ahli. Mengapa mudah tersebar? Karena malas konfirmasi, ya, karena berkaitan dengan membaca. Di medsos seperti itu biasanya. Ingin segera menyebarkan. Karena panik, ya, ketakutan itu biasanya membuat kita mudah sekali menyebarkan berita bohong, karena seakan-akan wah kita agak dalam bahaya, kemudian ingin menjadi penyelamat misalnya, itu dengan cara menyebarkan secepatnya, padahal itu belum terkonfirmasi. Agak sulit membedakan antara berita, analisis, dan opini, ya, karena semuanya dianggap berita. Berita itu yang harusnya kita terima, gitu ya. Padahal kalau opini sama analisis itu belum tentu berita yang layak kita terima. Ini contohnya, ya, perbedaan berita, analisis, dan opini. Ya. Kalau berita itu biasanya ada datanya, ya, ada waktunya dan sebagainya. Analisis biasanya mirip opini, tapi dia punya sudut pandang yang lebih saintifik biasanya. Nah, kalau opini itu ya serta-merta bicara saja gitu. Ya. Nah, ada kata kunci yang bisa teman-teman gunakan, misalnya membedakan berita, fakta, atau opini. Ya. Misalnya fakta itu biasanya berdasarkan jurnal ABC, ya. Statistik menunjukkan, kemudian, nah kalau opini itu kalimatnya biasanya lebih justifikasi, lebih mengklaim dan sebagainya dalam pandangan bla bla bla. Nah, ini beberapa keyword yang biasanya menyertai, meskipun banyak sekali sekarang hoax yang dia juga menggunakan keyword-keyword seperti ketika ingin menunjukkan fakta. Nah, jadi lebih harus hati-hati lagi. Nah, ini kata kuncinya untuk pendukung fakta biasanya berdasarkan statistik, referensi, penelitian, data resmi, laporan, dan sebagainya. Ya. Kalau opini, klaim, argumen, pendapat, pandangan. Ada beberapa perbedaan antara disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Tapi ketiganya ini merusak ya sifatnya ya. Karena disinformasi itu adalah berita bohong yang diproduksi dengan niat merugikan, misinformasi yang tidak sengaja, kemudian malinformasi adalah berita yang berbasis realita tapi dia digunakan untuk menjatuhkan. Ya. Biasanya melibatkan beberapa gambar-gambar, meme-meme yang dia di situ tuh ahli, ada ahlinya, misalnya ahli siapa, dokter siapa, itu ada quotes-nya yang seakan-akan dikeluarkan oleh itu, padahal belum tentu. Ya. Untuk kalau melihat seperti itu jangan kaget, jangan langsung share, tapi cari tahu dulu, Google aja misalnya namanya, afiliasinya, keahliannya, serta sumbernya itu diambil dari mana. Ya. Jadi kalau ada meme yang di situ ada foto ahli dan ada quotes, harus lebih hati-hati. Misalnya seperti ini. Ya, ini ada fotonya Bill Gates. Baik, mohon maaf Pak Thorik. Ya? Mohon maaf Pak Thorik. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oh iya, saya percepat ya. Setelah itu nanti akan sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mbak Raisa. Berita bohong disertai gambar juga harus Anda waspadai seperti tadi. Cek, biasanya gunakan beberapa tools, Google Image dan sebagainya.
Dan berita bohong yang dibombardir terus-menerus akan dipercaya sebagai satu kebenaran yang membentuk opini publik. Ya, maka kita harus memilah informasi bukan sesuai keinginan yang ingin kita percayai, tapi sesuai faktanya. Ada beberapa website atau situs yang kita bisa gunakan untuk mencari berita itu bohong atau enggak. Misalnya Hoaxbuster dari beberapa kanal. Misalnya ini dari Satgas COVID, ada Mavindo, dan sebagainya. Nah, ada juga, ini yang akan saya bahas sekilas-sekilas saja. Mungkin saya percepat karena waktunya berhabis. Konseling daring, ya. Daripada kita memproduksi informasi yang menakutkan, lebih baik kita melakukan konseling kepada teman-teman yang cemas karena ketakutan akan corona ini dengan menyebarkan informasi yang positif, ya. Positif itu tidak harus yang faktanya, datanya kuat-kuat, tapi sekedar menghibur, yang penting tidak merugikan orang lain, itu lebih baik daripada memproduksi berita yang tidak bohong. Kemudian Zoominar, webinar, dan sebagainya, itu kita mengharuskan normal baru. Apa normal barunya? Kita harus tepat waktu, karena kalau molor, kita nanti akan capek mata kita. Jaringan diperhatikan, noise, background, atensi, chatbox present, dan sebagainya. Ini sebagai contoh, kemarin ada webinar, waktu masih pemaparan materi, ada orang yang minta presensi sampai nulis seperti ini. Ini kan tidak elok. Ini adalah norma baru yang harus kita terapkan ketika kita bermedsos menggunakan beberapa tools. Persoalan ekonomi juga ini menjadi penting. Misalnya ada teman-teman yang memasarkan produknya, mengiklankan berulang-ulang. Nah, itu jangan langsung marah gitu ya. Karena memang seperti itulah tugas promosi gitu ya. Karena kadang-kadang sekali itu belum efektif. Tapi juga jangan sembrono ketika ingin promo. Jadi semua grup kita posting gambar itu sehingga mengganggu. Harus diperhatikan. Nah, mungkin saya langsung ke terakhir saja. Bermedsos di tengah pandemi, kita harus memahami, menelaah informasi secara proporsional, ya. Jadi jangan terlalu ekstrim kanan atau kiri. Nah, kita proporsional. Kita lihat dulu di tengah-tengah, ya. Skeptis selalu meragukan berita untuk kepentingan yang lebih besar. Kemudian tidak memproduksi informasi apabila kita tidak ahli di bidangnya. Kalaupun ahli, kalau tidak penting jangan. Kalaupun penting, kalau tidak perlu elok, perlu amat, tidak elok, jangan, ya. Perhatikan keamanan akun Anda, ya. Medsos sekarang kalau akun Anda dibajak, wow, itu luar biasa dampaknya, ya. Karena akun itu yang menjadi manifestasi Anda. Selanjutnya, menumbuhkan budaya kolektif untuk bijak bermedia sosial. Jadi tanpa harus menunggu aparat atau mekanisme formal bekerja. Dan yang selanjutnya, istirahatlah sesekali, ya. Karena bermedsos sekarang ini sudah sangat masif, sangat banyak. Ya, jangan memaksakan diri kalau sudah lelah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon diskusinya karena ini bukan paparan ahli gitu ya. Ini dialog saja seperti yang saya sampaikan di medsos tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Thorik Triprabowo atas pemaparannya. Jadi dari pemaparan Bapak Thorik Triprabowo dapat diketahui bahwa sebenarnya kita bermedia sosial, kita juga bermasyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita ingin memposting sesuatu atau komen, like atau share, kita juga harus memikirkan bagaimana agar informasi tersebut dapat bermanfaat kepada orang lain. Karena yang membaca adalah teman kita, saudara kita, atau mungkin tetangga-tetangga kita yang ada di dunia virtual. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bijak. Dan karena di sekitar kita itu juga adalah teman-teman kita sendiri, ya kan Pak? Ya kan Bapak Thorik ya? Iya betul. Oke, sekarang masuki sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan ya dari Bapak Ibu. Kami salut sekali ada banyak pertanyaan. Langsung saja ya Pak Thorik, pertanyaan pertama dari Ibu Lili Hera. Begini Bapak Thorik, di media sosial tersebut tadi kata Bapak Thorik ada kata-kata yang dapat menghipnotis netizen seperti itu. Jadi menurut Bapak Thorik, kata-kata seperti apa sih yang dapat menghipnotis netizen seperti itu? Baik. Terima kasih, menarik sekali pertanyaannya ya. Kata-kata yang menghipnotis netizen itu yang seperti apa? Seperti yang saya sampaikan, kalau informasinya itu berbasis teks,
jadi bacaan gitu ya, misalnya, itu agak rawan miskomunikasi, ya. Karena apa? Yang pertama karena ruang untuk mengkonfirmasinya susah, ya. Ruang untuk mengkonfirmasinya susah. Jadi tidak bisa langsung dikonfirmasi. Ini yang dimaksud kata ini tuh apa, ya. Nah, biasanya kata-kata yang seperti itu yang sifatnya debatable. Debatable. Misalnya maknanya tuh bisa dua, ya. Nah, misalnya seperti tadi saya contohkan new normal. Itu kan agak itu terjemahan dari bahasa Inggris ya, yang kalau bahasa Inggrisnya sendiri artinya mungkin belum tentu normal baru, ya. Artinya atau kenormalan baru atau apa, istilahnya belum tentu seperti itu. Nah, karena debatable tadi, tafsirnya menjadi sesuai pengetahuannya masing-masing, ya. Jadi kalau bisa menggunakan kata yang tegas itu artinya maknanya itu ya itu, ya. Misalnya normal baru sekarang diganti dengan adaptasi kebiasaan baru, itu saya kira lebih baik daripada normal baru. Karena normal itu kan kemudian normal itu agak subjektif. Normal di tempatnya Mbak Raisa dengan normal di tempatnya saya, itu tafsirnya bisa berbeda. Tapi ketika adaptasi kebiasaan baru, oh itu satu kata yang saya kira lebih baik daripada new normal atau normal baru. Karena debatable tadi. Ya. Jadi ketika satu kata itu tidak bisa diperdebatkan, saya kira itu kata yang objektif. Tapi kalau satu kata kok yang seperti apa? Misalnya ketika kita ingin bilang, biasanya belajar dari beberapa tulisan gitu ya. Saya beberapa membaca artikel itu, misalnya terutama di artikel ilmiah. Misalnya saya tertarik untuk meneliti ini karena menurut saya ini mudah. Nah, mudah ini debatable. Mudah di tempat ini sama mudah di tempat ini beda, ya. Sehingga harus diuraikan mudahnya itu seperti apa. Ya, misalnya ketika saya bilang kita harus normal. Nah, normalnya itu seperti apa? Normal barunya itu seperti apa? Oh, normal barunya adalah cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ya, itu saja yang disampaikan, yang diutarakan ke publik itu yang itunya, yang normal tafsirnya. Bukan normal barunya, tapi tafsirnya saja. Karena kalau normal itu masih debatable. Saya kira itu Mbak Raisa. Atau mungkin bisa ditanyakan ke penanya, apakah sudah menjawab atau belum seperti itu. Ya, baik Ibu Lili Hera, apakah sudah paham? Ya, sudah? Ya, baik. Oke. Baik. Mohon maaf, masih mute suaranya. Oh ya, maaf. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah pertanyaan dari Mbak Atin, Pustakawan UM Magelang. Jadi Mbak Atin bertanya, ya Mas Sorik ya, kalau misalnya kita sudah mensortir informasi, kita juga sudah menulis dengan sopan, kemudian kita menyebarnya juga dengan cara yang sopan, apakah itu saya sudah dianggap sebagai orang yang bijak bermedia sosial? Atau sebenarnya ukurannya itu seperti apa sih agar saya bisa dianggap sudah bijak dalam bermedia sosial? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menanggapi buzzer? Ini buzzer ya, buzzer ya, buzzer ya. Bagaimana cara menanggapi? Terima kasih Bapak Tarik, silakan. Yang dari buzzer dari Mbak Atin juga. Oh ya, oke, terima kasih. Wah, Mbak Atin ini menguji saya ya. Dia tuh teman saya. Mbak Atin tuh teman kelas saya dulu. Oke, terima kasih Mbak Atin atas atensi dan pertanyaannya. Oke, misalnya sopan. Nah, ini juga agak subjektif menurut saya. Seperti yang saya bilang tadi, sopan sendiri kan debatable karena ukurannya beda-beda tiap orang sopan itu. Nah, untuk menjadikan komunikasi itu tidak miss, ya, kita yang pertama perlu ada yang namanya assessment. Assessment itu kita harus tahu dulu orang yang ingin kita ajak komunikasi, orang yang akan kita kirimi pesan itu seperti apa. Ya. Contoh teman-teman misalnya mau KKN, ini sekarang lagi KKN ya, beberapa mahasiswa itu. Ya. Mau KKN, pengen sosialisasi tentang normal baru di kampung, di desa-desa. Nah, itu kalau kita mau sopan seperti apapun, misal kata-kata yang kita pakai adalah kata-kata ilmiah, akademik yang rumit, sementara objek yang akan kita berikan informasi itu adalah masyarakat yang mungkin kurang memahami beberapa istilah itu, ya nanti sesopan apapun akan miss. Ya. Makanya kita harus yang namanya
komunikasi itu harus asesmen dulu. Siapa yang akan kita berikan informasi? Apakah informasi ini akan sampai di dia secara objektif atau tidak? Nah, kalau kita sudah tahu orangnya, karakternya seperti ini, kemudian pengetahuannya seperti ini, bacaannya seperti ini, baru kita sesuaikan metode komunikasinya. Ya. Kadang-kadang yang bermasalah itu bukan di orangnya, tapi kadang-kadang produk informasi yang disampaikan. Ya. Seperti tadi, kita merasa sopan, ternyata sampai sana beda maknanya. Ya. Itu untuk yang sopan tadi. Kemudian yang buzzer ya, bagaimana menangani buzzer. Buzzer ini hampir tidak bisa kita bendung ya, meskipun misalnya ada kebijakan yang memblokir beberapa orang gitu ya, itu akan terus bermunculan. Bagaimana menanganinya ya, jangan konsumsi informasi dari satu tempat saja ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita hanya baca satu saluran informasi, ya kita itu kemudian akan menjadi terbentuk pikirannya seperti saluran informasi itu. Ya, ketika kita hanya membaca informasi yang, misal katakanlah sebagai contoh, akun yang tiap hari menyuarakan bahwa corona ini adalah konspirasi misalnya. Nah, di otak kita yang akan ada cuma itu. Tapi ketika kita memperkaya bahan bacaan, nah kita akan lebih selektif, kita akan lebih konfirmatif. Oh, ini bilangnya konspirasi. Di sini bilangnya dari dokter dia akurat. Di sini seperti ini. Nah, ketika sudah seperti itu, pada tahap yang kita sangat kaya bacaannya, ada buzzer seperti apapun, kita akan tidak kaget. Tapi kalau kita tidak pernah baca, bacanya hanya dari sumber informasi satu saja, ya ketika ada buzzer yang menyerang seperti itu, langsung shock atau langsung percaya misalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memperkaya bahan bacaan itu akan meningkatkan sudut pandang. Saya kira itu sih yang perlu dilakukan. Baik, Bapak Torik Tri Prabowo atas jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, bila perpustakaan mempunyai akun media sosial, kan sekarang banyak sekali perpustakaan yang punya akun medsos, punya Twitter, Facebook, Instagram, seperti itu. Sebaiknya informasi apa yang harus sering dipublish? Gitu? Maksudnya informasi seperti apa yang bisa disebarkan untuk para perpustakanya? Seperti itu. Oke. Gimana? Ya. Pertanyaan bagus sekali, karena mungkin banyak audiens di seminar daring hari ini adalah Bapak Ibu pustakawan. Salam hormat untuk Bapak Ibu pustakawan, karena di masa pandemi ini saya meyakini banyak kerja keras yang sudah Bapak Ibu lakukan, karena harus beradaptasi layanan perpustakaan yang biasanya interaksi fisik, kemudian kita bertransformasi daring. Yang semula mungkin belum ada repositori, sekarang langsung tancap gas gitu ya, membuat repositorinya semakin baik. Yang belum ada layanan e-resources, kemudian tancap gas membuat e-resource-nya semakin baik. Nah, apa yang harus dipublish di informasi perpustakaan? Ini berdasarkan pengamatan saya. Jadi tujuan utama perpustakaan sendiri itu apa? Ya, misalnya layanan informasi. Nah, layanan informasi produk-produknya apa? Ya, produk-produknya apa? Nah, itu yang disampaikan yaitu produk-produk dari layanan informasi di perpustakaan. Contoh di masa pandemi ada sosialisasi penggunaan e-resources seperti ini. Kemudian di masa pandemi, kemudian cara aksesnya seperti ini. Misalnya kepepet harus ke perpustakaan, harusnya seperti ini. Nah, sebenarnya bukan masalah apanya, tapi metodenya seperti apa. Menurut saya yang pertanyaan yang lebih menarik itu metodenya harusnya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, ketika orang berjualan itu harap dimaklumi kalau dia promosi kok berkali-kali. Nah, saya kira perpustakaan juga harus seperti itu, harus berkali-kali promosinya. Kenapa? Karena ketika kita promosi sekali, jangan beranggapan kalau semua anggota kita itu langsung paham semua materi promosi kita itu. Misal kita promosi flyer, ada seminar daring di UMY jam 9 tanggal 21 Juli. Jebret di media sosial kita. Itu jangan menganggap bahwa semua orang follower kita itu tahu semua informasi itu. Ya. Yang tahu itu hanya ya yang saat itu menonton. Ya. Makanya di-post lagi di waktu yang lain. Di-post lagi di waktu yang lain. Nah, harus dipelajari follower-follower kita itu aktifnya seperti apa, jam berapa dan sebagainya. Itu harus dipelajari, ya.
kita pelajari saja. Oh, misalnya saya ketika post jam sekian itu mendapatkan reaksi yang banyak. Nah, oke, saya akan ulangi metode ini untuk informasi yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan gengsi lah ngepost beberapa kali, karena di masa pandemi ini, waduh, flyer seminar di mana-mana. Kalau kita sampai ngepost informasi kok cuma sekali terus merasa pede, wah semua pemustaka saya sudah tahu, itu menurut saya salah besar. Ya, jadi direpetisi cukup banyak itu nggak apa-apa menurut saya ya. Tapi jangan spamming juga ya. Jadi mengingatkan, misalnya sekarang lonceng, oke, posternya di lonceng jebret. Kemudian di lain hari, ini berapa hari lagi ini loh, diingatkan lagi, ya. Pas hari hanya menjelang on air untuk acara ini, nah itu harus diinformasikan agar apa? Agar notice orang yang semulanya tidak ingat jadi ingat, ya. Semulanya tidak ingin ikut, oh kok ada info ini jadi ikut dan sebagainya. Jadi menurut saya lebih lebih menarik apabila kita tuh bertanya strateginya seperti apa. Nah, yang sementara yang disampaikannya layanan informasi perpustakaan, semacam e-resources yang sedang digarap, kemudian bagaimana metode ketika harus ketemu fisik dan sebagainya. Itu saya kira normatif, masing-masing perpustakaan punya layanannya masing-masing yang untuk diinformasikan. Tapi strateginya seperti orang jualan tadi, saya kira seperti itu. Baik, sudah Bapak Thorik Tripabowo. Jadi saya juga ingin sedikit sharing bahwa ketika ingin memposting atau memberikan informasi dari perpustakaan di masa pandemi ini, semuanya bisa kita posting. Entah itu dari keadaan perpustakaan di masa pandemi, entah dari pelayanannya, atau mungkin dari pelayanan-pelayanan baru yang ada di perpustakaan, atau mungkin hanya sekedar info atau informasi ini loh perpustakaan sekarang seperti ini. Semuanya bisa kita posting. Jadi apalagi di masa pandemi ini kan siswa atau mahasiswa atau mungkin pemustaka mereka jarang atau dibatasi untuk masuk ke perpustakaan kan. Jadi kita harus sering berkomunikasi kepada pemustaka melalui media sosial. Itu salah satu jalan yang gampang menurut saya. Oke, sekarang pertanyaan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah begini Bapak Thorik, bagaimana cara kita memahamkan kepada masyarakat? Ya. Mohon disampaikan dulu penanyanya siapa gitu. Mungkin perlu disebut namanya orangnya. Oh ya, siapa? Fungsi perpustakaan yang memahamkan masyarakat. Oke. Oke. Atau boleh dilanjutkan dulu, mungkin nanti sambil di itu. Oke. Ini karena ini sudah yang ini terlanjur, jadi saya bacakan langsung saja ya yang satu ini. Nanti setelahnya akan ada siapa penanya. Oke, bagaimana cara kita memahamkan kepada masyarakat yang heterogen terhadap dalam penerimaan informasi di media sosial. Misalnya ada suatu berita tentang jenazah COVID yang digambarkan. Misalnya ada foto jenazah COVID gitu. Nah, ada sebagian yang menganggap bahwa ini kan sebagai peringatan agar kita itu sekarang agar menjaga diri kita baik-baik. Tetapi di yang lain, sebagian masyarakat menganggap bahwa ini itu tidak sopan seperti itu. Sebagian jenazah COVID itu ya harus diprivatisasi seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kita memahamkan mereka untuk agar kita itu bisa legowo atau mungkin bisa bersikap netral seperti itu. Oke. Terima kasih. Okay. Menarik ya pertanyaannya. Kalau memahamkan masyarakat itu saya kira susah ya. Kalau harus disampaikan di sini ya mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan, kita itu sebenarnya nyaman dengar informasi itu yang seperti apa sih? Nyaman belajar informasi secara benar itu yang seperti apa? Ya, kalau memahamkan banyak orang soalnya berbeda-beda ya, masing-masing pemahaman orang itu pengetahuannya beda-beda, sehingga yang bisa kita kontrol adalah bukan orang yang banyak, tapi informasinya itu sendiri. Ya, jadi informasi yang sebaiknya disebarkan itu yang seperti apa sih gitu ya? Kalau mengontrol orang yang membaca kan susah, tapi kalau mengontrol teks atau informasinya itu saya kira yang bisa lebih kita upayakan. Nah, biasanya kan mereka mendapatkan informasi itu di media sosial, yang paling banyak ya.
media sosial itu kalau saya bilang medsos itu artinya bukan melulu Facebook, Twitter ya, termasuk WhatsApp ya. WhatsApp itu juga media sosial. Nah, itu biasanya paling banyak di WhatsApp grup. Nah, itu paling cepat sekali informasinya, paling paling cepat informasinya, kemudian dan isinya gado-gado, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Dan kadang-kadang tidak diklarifikasi, langsung di-share. Nah, yang pertama dimulai dari diri sendiri tentu ya, karena mustahil menyuruh orang lain, tapi kalau kita sendiri juga menikmatinya, itu kan sama saja. Kadang-kadang kita seakan-akan kritis gitu ya terhadap informasi seperti itu, tapi kadang-kadang kita juga menikmatinya dengan melakukan share yang lain. Nah, kita mulai dari diri sendiri dulu. Yang kedua, aturan grup itu perlu ditegakkan. Sebagai contoh, di grup kampung misalnya, atau grup di dusun atau di apa gitu ya, di RT bahkan misalnya, itu misalnya yang boleh post hanya terkait informasi masyarakat. Misal ada rapat A, B, C, kemudian ada kegiatan ini di post seperti itu. Jadi atau foto-foto yang standar lah, yang sifatnya tidak begitu ketat. Tapi kalau yang sifatnya masih debatable dan sebagainya, itu mungkin admin bisa mengingatkan, ya. Misalnya, mohon maaf, apakah sudah dicek kebenarannya? Mohon maaf, apakah ini sudah tepat informasinya? Jadi peran dari anggota yang lain itu sangat penting, ya. Peran kolektif. Jadi tidak usah menunggu klarifikasi dari berita nasional yang fix misalnya bahwa ini hoax atau enggak. Nah, kita sebagai produsen informasi sekaligus konsumen juga perlu terlibat secara kolektif, ya. Apakah ini seperti ini, seperti ini. Jadi agak mustahil menyadarkan semua orang, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk memproduksi informasi, sekaligus kita bisa memantau secara bersama informasi yang di-share itu apakah sudah baik atau belum. Itu terlibat bersama-sama, partisipasinya bersama-sama satu grup, ya. Ya, tidak usah ragu-ragu ketika apakah itu sudah benar bahwa Ibu yang di-share itu apakah ini tidak hanya hoax misalnya, sumbernya dari mana, siapa yang nulis. Nah, itu jangan ragu-ragu ditanyakan. Karena itu adalah peran kita untuk tetap menjaga ekosistem media sosial yang sehat. Jangan sampai kita menikmatinya dengan diam saja. Diam saja padahal misalnya kita agak ragu dan sebagainya, itu sama saja menikmati informasi bohong tadi. Padahal untuk bisa bijak di media sosial yang entah di mana informasinya itu berada, kita harus skeptis seperti yang saya bilang tadi. Jadi harus selalu ragu-ragu. Karena ragu-ragu kita itu tujuannya lebih besar, yaitu adalah informasi yang sehat, yang kondusif. Kira-kira seperti itu, Mbak Raisa. Ya, baik, terima kasih Bapak Torik Tri Prabowo, ya kan? Yeah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Zulfa, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Okay. Yeah. Jadi beliau ingin bertanya, banyak informasi yang beredar membuat kita bingung mana yang hoax dan yang betul-betul fakta. Bagaimana agar kita memudahkan untuk memilah info apa sistem untuk memilah berita-berita tersebut. Maksudnya misalnya seperti ini. Misalnya ada dua sumber yang benar-benar valid, misalnya CNN dan BBC, itu kan dua-duanya valid kan. Tapi mereka memberikan info yang berbeda. Jadi sebenarnya kita harus percaya yang mana, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Zulfa. Pertanyaannya menarik ya. Ini seperti saya sedang disidang banyak orang gitu ya, karena nanti mungkin bisa cerita juga yang lain ya, yang mungkin agak, wah saya mau menanggapi tapi nggak ada kesempatan. Nah, nanti mungkin host bisa memberikan kesempatan. Nah, oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Bagaimana berita itu kemudian yang akan kita percaya, misalnya dua kanal berita yang sudah besar gitu ya, sudah mapan tapi informasinya berbeda. Oke, Bapak Ibu semuanya, berita yang sudah besar tadi itu jangan kemudian lantas dianggap berita ini karena sudah dari informasi yang besar maka pasti benar. Itu jangan anggapnya jangan seperti itu. Ya. Selalu ragukan ya, selalu ragukan beritanya meskipun untuk konteks-konteks tertentu ya kita langsung saja terima.
Halo? Ya. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana untuk memeriksanya? Menurut saya, secara proporsional tadi yang saya bilang, bahwa proporsional itu artinya jangan terlalu A atau terlalu B. Ya, jangan terlalu A atau terlalu B itu artinya gini, kita baca secara utuh berita A, kemudian kita juga baca secara utuh berita B. Bisa jadi kebenarannya ada di dua-dua pihak, ya, tapi di masing-masing data tertentu, ya. Jadi ketika ada berita seperti itu, bukan lantas yang A itu salah, terus B kemudian benar, atau B salah, A kemudian benar. Itu belum tentu seperti itu. Karena kebenaran bisa saja ada di kedua pihak. Yang selanjutnya, yang tidak benar juga ada kemungkinan di dua pihak. Ya. Jadi ketika melihat berita seperti itu, jangan memandangnya jangan hitam putih. Kalau yang A hitam, oh yang B pasti putih. Atau yang B putih, yang A pasti hitam. Jangan seperti itu. Selalu tanamkan seperti itu. Jadi ketika A dan B seperti itu, ya kita cari C juga, ya, bahkan mungkin D, E, F dan sebagainya. Ya. Kemudian kita sesuaikan dengan fakta-fakta objektif di lapangan. Nah, baru kita akan menemukan sumber informasi yang benar. Meskipun di era seperti sekarang ini kita seperti sudah overload berita, saya kira. Ya, saya kira sudah overload berita. Karena apa? Karena sudah sangat masif pemberitaan di mana-mana, ya. Sehingga agak bingung juga kadang-kadang seperti itu. Sehingga paling tepat ya kita wait and see pelan-pelan sambil menunggu dan melihat. Kemudian kita baca secara utuh, jangan bacanya hanya judulnya saja. Kita baca secara utuh, lihat. Oh kadang-kadang, oh di bagian ini sepertinya benar karena cocok di kedua berita. Cocok juga di kondisi yang saya amati di lapangan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira memperkaya sudut pandang bacaan itu tetap akan relevan digunakan untuk menyelesaikan persoalan kebingungan berita tadi. Ya. Baik, Bapak Turi Prabowo, sudah selesai? Sudah? Oke. Sekarang masuki acara terakhir adalah penutup. Jadi kami mohon kepada Bapak Torik Tri Prabowo untuk memberikan kesimpulan atau sekedar saran-saran untuk kami. Ya, Bapak silakan 5 menit saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, mungkin mengulang yang tadi sedikit saja bahwa kita saat ini beradaptasi di ruang publik virtual. Ruang publik virtual itu artinya tidak semata-mata kita pindah tempat, ya. Kita tidak semata-mata hanya pindah tempat, tapi juga konsekuensi atas yang kita bawa antara ruang publik yang nyata dengan ruang publik virtual itu sama. Ya, ketika di ruang publik yang nyata kita punya kewajiban A, B, C, D, E, ya kita tidak boleh sebar informasi sembarangan, tidak boleh percaya sembarangan. Maka itu juga peraturan itu juga harus kita bawa di ruang publik yang virtual. Karena apa? Di ruang publik virtual itu ada sebenarnya kalau kita sadari ada pertempuran narasi. Jadi ada orang yang pengen punya opini agar masyarakat ke sini atau ke sini atau ke sini. Nah, bagaimana agar tetap sehat? Ya kita turut berpartisipasi di dalamnya. Ya, berpartisipasinya dengan apa? Dengan bermedia sosial secara sehat, secara objektif, secara bahwa kebenaran itu ada kebenaran objektif, ada kebenaran yang sifatnya imajinasi. Nah, itu kita harus selalu tanamkan sehingga kita tidak mudah terbawa arus informasi yang sangat banyak dan membingungkan tadi, ya. Dan selalu banyak membaca karena itu adalah kunci yang saya kira tidak bisa ditawar lagi untuk bisa tetap survive di media sosial ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang terjadi di media sosial tidak selalu apa yang terjadi di dunia nyata. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.